Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Sutoro dengan NIM 31402000047 dari kelas A4 E3 Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisula. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor kemajuan dan juga keruntuhan dari peradaban negeri Sabak sebagai tugas mata kuliah Peradaban Islam dengan dosen pengampu beliau Dr. Sugeng Haryadi LC.MA. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai apa saja faktor-faktor kemajuan dan juga keruntuhan dari peradaban negeri Sabak ini, maka alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana kondisi negeri Sabak pada waktu itu, bagaimana sistem perekonomian negeri Sabak pada waktu itu, dan juga bagaimana kondisi geografis negeri Sabak pada kala itu, sehingga pada saat itu negeri Sabak ini dijuluki sebagai negeri yang sejahtera dan juga makmur. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa awalnya kerajaan Sabak ini dikenal dengan dinasti Mu'inah, sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Sabak. Ibu kotanya adalah Sarwah yang puing-puingnya terletak 50 km ke arah barat laut dari kota Ma'rib. Pada periode inilah bendungan Ma'rib mulai dibangun. Periode ini di antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode berikutnya antara tahun 620 sebelum Masehi sampai 115 sebelum Masehi, barulah mereka dikenal dengan nama Sabak. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kota. Nah, pada masa kaum Sabak, secara garis besar wilayah Jazirah Arab dibagi menjadi dua bagian, yang mana bagian utara dan yang mana dibagi menjadi bagian utara dan juga bagian selatan. Arab bagian selatan lebih maju dibandingkan Arab bagian utara. Mengapa demikian? Karena masyarakat Arab bagian selatan adalah masyarakat yang dinamis dan memiliki peradaban. Mereka telah mengenal kontak dengan dunia internasional karena pelabuhan mereka terbuka bagi pedagang-pedagang asing yang hendak berniaga ke sana. Sementara orang-orang Arab Utara adalah mereka yang terbiasa dengan kerasnya kehidupan padang pasir. Mereka kaku dan lugu karena kurangnya kontak dengan dunia luar. Tentu saja letak geografis kerajaan Sabak sangat mempengaruhi bagi kemajuan peradaban mereka. Nah, ibu kota Ma'rib yang sangat makmur berkat letak geografisnya yang sangat menguntungkan. Ibu kota ini sangat dekat sekali dengan Adana, titik di mana sungai mencapai Jabal Balak, sangat tepat untuk membangun sebuah bendungan. Dengan memanfaatkan keadaan ini, kaum Sabak membangun sebuah bendungan di sana. Ketika peradaban mereka pertama kali berdiri dan mulai sistem pengairan mereka benar-benar mencapai tingkat kemakmuran yang sangat tinggi. Ibu kota Ma'rib menjadi salah satu kota termaju pada saat itu. Perlu diketahui teman-teman bahwa negeri Sabak adalah negeri yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai Baldah Thayyibah atau negeri ideal. Ia memiliki berbagai nikmat yang melimpah, tanah yang subur, perekonomian yang baik, dan pemimpinnya yang terkenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah diolah dengan sumber daya manusia, atau di sini sumber daya alam diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai, menjadikan negeri Sabak ini sebagai negeri idaman dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Baldah Thayyibah wa Rabb Ghafur. Tapi kemudian dihancurkan oleh Allah karena penduduknya di sini tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mereka lalai dalam menjaga nikmat yang telah diberi dan lupa terhadap pemilik nikmat yang sesungguhnya. Nah, secara umum ada dua keberhasilan negeri Sabah, yaitu yang pertama, keberadaan dua kebun di sisi kanan dan juga di sisi kiri sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan berbagai macam buah yang melimpah. Selain itu, negeri Sabah juga dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, khususnya bendungan yang mampu mengairi seluruh lahan pertanian yang ada di negeri Sabah. Hasil dari pertanian ini kemudian diperdagangkan dalam skala nasional maupun skala internasional. Kemajuan negeri Sabah yang kedua yaitu Balda Thayyibah, yaitu dikenal sebagai negeri yang ideal dengan menerapkan sistem pemerintahan yang baik atau good governance, meliputi stabilitas keamanan dan politik yang terjamin, kemudian keadilan dan amanat yang terlaksana, serta ketauhidan yang menyeluruh. Selain sistem pemerintahan yang baik, negeri Sabah juga dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Balkis yang menerapkan pola-pola kepemimpinan yang ideal seperti kebijaksanaan dan demokratis, sangat memperhatikan kesejahteraan dan ketentraman rakyatnya, menyukai diplomasi dan perdamaian, serta kecerdasan yang disertai dengan kekuatan mental. Adapun hal tersebutlah yang kemudian menjadikan negeri Sabah ini sebagai negeri yang terkenal kesejahteraannya dan juga kemakmurannya. Kemudian kehancuran dari negeri Sabah berupa banjir yang besar dan tanamannya tergantikan. Banjir yang besar diakibatkan oleh runtuhnya bendungan Ma'rib sebagai penampungan air pada masa itu, sehingga lahan pertanian tak dapat lagi menghasilkan tanaman yang bermanfaat. Bahkan sebaliknya, menghasilkan pepohonan yang berduri dan berbuah pahit serta tidak memiliki nilai jual. Dengan keadaan seperti ini, kemudian penduduk Sabah tak lagi memiliki sumber mata pencaharian, sehingga mereka tersebar atau terpecah ke wilayah-wilayah lain untuk melanjutkan hidup. Nah, setelah kita sama-sama tahu faktor-faktor penyebab keruntuhan dan juga kemajuan dari negeri Sabah, maka kita juga perlu tahu apa saja relevansi kisah negeri Sabah yang diabadikan dalam Al-Quran terhadap kehidupan pada masa sekarang, yang mana sekarang ini sudah zamannya modern. Nah, teman-teman, kisah negeri Sabah yang diabadikan dalam Al-Quran mempunyai relevansi dengan kehidupan masa sekarang dalam hal kemajuan peradaban dunia, di mana negeri-negeri di penjuru dunia berlomba-lomba untuk memamerkan kekayaan negerinya masing-masing tanpa memperhatikan aspek spiritual sebagai kebutuhan dasar manusia. Kisah tentang negeri Sabah tidak menutup kemungkinan terulang kembali jika manusia kembali lalai dan tidak mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang makmur juga bisa dimiliki oleh siapapun, oleh bangsa siapapun, dengan syarat penduduk bangsa tersebut harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak melakukan kesyirikan dan selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam kisah surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim
amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatannya mereka sendiri. Kisah surat Al-A'raf ayat 96. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah akan memberi peringatan kepada manusia yang senantiasa menyombongkan diri dengan kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan kepada mereka, dan mereka bertindak sewenang-wenang, maka mereka akan dihancurkan seperti halnya kaum Sabah. Nah, implikasi pengabadian negeri Sabah dalam Al-Quran dapat berupa pentingnya mensyukuri nikmat Allah dengan menyadari bahwa segalanya adalah milik Allah semata. Tugas manusia hanya merawat pemberian nikmat tersebut agar dapat terus bertahan seperti bendungan yang pernah ada pada negeri Sabah. Selain itu, dengan adanya kisah negeri Sabah ini yang diabadikan dalam Al-Quran, manusia dapat mengambil ibroh dari kisah tersebut, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, secara sepintas, kisah negeri Sabah ini memiliki kemiripan dengan keadaan bangsa Indonesia saat ini, yang mana secara geografis hampir mirip dengan negeri Sabah yang digambarkan di dalam Al-Quran, di mana memiliki tanah yang subur, kemudian hampir semua tanaman dapat tumbuh di Indonesia. Tapi sampai saat ini Indonesia masih jauh dari persaingan internasional dari segala aspek, terutama dari aspek ekonomi. Mengapa demikian? Hal tersebut bisa terjadi karena kelalaian kita sebagai manusia tidak bisa mengambil pelajaran dari kisah negeri Sabah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Negeri yang dulunya subur dengan berbagai kenikmatan yang ada, akan tetapi mereka tak pandai bersyukur, dan akhirnya negeri tersebut diluluhlantakkan dengan banjir besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini tidak menutup kemungkinan dapat terulang kembali jika masyarakat dan juga pimpinan bangsa ini tidak mengedepankan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan berbangsa, dan juga kehidupan bernegara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.